Tapi orang-orang miskin tetap aja nggak bisa sekolah di situ karena mahal dia pungut. Makanya nanti pemerintah harus menetapkan batasan sekolah itu harus berapa sih standar pungutannya maksimal. Dan sekolah yang sudah 5 juta uang pangkalnya, sekolah SD, SMP 10 juta yang tiap bulan bayarannya 500.000, nggak boleh lagi terima bos dong. Nggak boleh lagi dia terima bantuan pemerintah. Kenapa? Dia sudah swasta murni, Pak. Swasta murni artinya sudut pandangnya sudah bukan lagi sudut pandang pendidikan. Dia sudah seperti PT, Pak. Ya, bisnis. Sudah bisnis, Pak. Profit, Pak. Dia sudah profit, Pak. Nah, kemudian kita memperhatikan yang kecil-kecil dong, yang sekolahnya murobo, yang yayasannya kecil, yang orang-orang di pengurus yayasannya tidak punya kekuatan politik. Termasuk yayasan yang di sekolah di pinggiran. Ya itu yang dimaksud, yang di kampung-kampung. Nah ini kan yang sering terjadi, Pak. Ini sekolah di sini, orang di situ ikut nyumbang segala macam lah yayasan itu. Gede Pak sekolahnya, hebat Pak. Orang di sekitarnya nggak bisa sekolah Pak di situ. Kenapa? Mahal, Pak. Dan kalaupun masuk, Pak, karena di situ anak-anak orang kaya minder, Pak. Yang masuknya minder, Pak. Makanya eksklusivisme pendidikan tuh nggak boleh, Pak. Karena pendidikan tuh mengajarkan kesetaraan. Itu. Ini yang dimaksud banyak otokritik. Sekolah, rumah sakit tidak boleh dikapitalisasi. Kalau itu dikapitalisasi, apa yang terjadi, Pak? Rumah sakit pemerintah bangkrut, sekolah pemerintah bangkrut. Kenapa? Karena sudah tidak menarik lagi. Guru-guru di pemerintah misalnya makin tidak bermutu, layanan di rumah sakit pemerintah makin tidak bermutu. Kemudian mereka yang semakin besar, dan kemudian apa yang terdampak adalah ketika rakyat sakit mereka nggak bisa layanin lagi. Ketika orang miskin sekolah mereka nggak bisa sekolah lagi. Dan mereka semua besar oleh pemerintah, Pak. Dokter yang di rumah sakit swasta itu asalnya banyak juga yang dokter yang kerja di pemerintah. Tapi dokter yang kerja di rumah sakit pemerintahnya kadang-kadang kurang mengabdi. Tapi di rumah sakit swastanya dia bersikap profesional banget. Itu yang terjadi. Di sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan itu